Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwati yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam program acara Renungan Al-Quran dalam kajian Ulumul Quran di edisi Selasa, ikhwan akhwat, bertepatan dengan 16 Sya'ban 1442 Hijriah atau juga bertepatan dengan 30 Maret 2021. Insya Allah 13 hari jelang Ramadan, ikhwan akhwat. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan nantinya insya Allah. Alhamdulillah, ikhwan akhwat, seperti biasa kita berada di kediaman Ustaz Husain Alatas untuk mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau. Dan spesial di hari Selasa, kita akan ditemani juga oleh Dr. Otong Surasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua Ustaz ya? Alhamdulillah. Di kesempatan ini ikhwan akhwat, kita akan membahas tema tazkiyah yang merupakan misi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nanti penjelasan dari Ustaz Husain Alatas, kita awali dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustaz Husain Alatas. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ikhwan akhwat, telah kita buka bersama dengan pembacaan Quran Surah Al-Fatihah. Selanjutnya kepada Ustaz Otong untuk menyampaikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husain Alatas, juga akhirul kiram Bariza, kru Rasil TV dan para pendengar pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang cukup cerah ya. Suara burung juga mengiringi kajian ini. Pagi ini tentunya kajian yang sangat istimewa ya, karena akan membahas tentang misi Rasulullah SAW, yaitu tentang tazkiyah ya. Tazkiyah tentunya merupakan suatu karunia ya, sebagai tuntunan agar manusia ya, siapapun kita ya, selalu untuk berupaya membersihkan diri. Dan kalau kita melihat dari sisi kacamata kitab suci Al-Quran, tidak mungkin kita itu melakukan tazkiyah, apalagi sebagai penerus Rasulullah, tanpa bimbingan kitab suci Al-Quran. Mungkin begitu ya, Bib ya. Karena ini juga tentunya kalau ditelusuri ya, sangat sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 129 itu jelas yang dimohonkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar diutus seorang Rasul, khususnya kepada bangsa Arab dan umumnya seluruh dunia, agar membacakan kitab suci Al-Quran, mengajarkan Quran, juga mensucikan. Nah di situ yang memakai katanya mungkin nanti dibahas lebih luas ya sama guru kita, yatslu alaihim ya. Jadi yang dipakai itu kata-kata doanya itu yatslu alaihim ayatika ya, yang membacakan ya kepada mereka itu ayat-ayat engkau gitu. Kenapa di sini tidak dipakai redaksi misalkan yaqra'u ya.
Itu kan berbeda tingkatannya. Termasuk dalam surah Fatir ayat 29 surah 35 itu juga jelaskan innallazina yatluna kitaballah. Tidak memakai redaksi innallazina yaqra'una kitaballah. Ini tentunya sebuah renungan buat kita ya, bahwa oh ternyata yang diinginkan ya oleh Nabi Ibrahim, demikian juga dengan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu yatluna kitaballah. Jadi membacanya secara baik dan benar, kemudian betul-betul memahami isi kandungan Quran dalam kehidupan dan sekaligus mempraktekkan, mengamalkan pesan-pesan Al-Qur'annya itu ya. Ya, tentunya kita juga berharap kita yang mengaku sebagai generasi Rasulullah, apalagi mengaku sebagai penerus Rasulullah, ya kita pun harus melakukan tazkiyah ya. Apalagi sekarang Sya'ban, kemarin bulan Rajab ya, anugerah yang luar biasa, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Nah, ini kan kesempatan emas ya buat kita untuk tazkiyah ya, untuk membersihkan diri, memohon ampunan kepada Allah, juga untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai larut ya melakukan maksiat, kezoliman ya. Terjadi di seluruh dunia. Saya dengar juga tadi berita masih perang di Timur Tengah juga ya. Di Indonesia perang juga ya, sama COVID. Bagaimana ini ya? Kita punya konsep tadi. Jadi diharapkan tentunya ya, ya lumayanlah bisa 40% ya bangsa ini tazkiyah ya, terutama para pejabatnya ya, para ulamanya gitu ya. Kembali kepada kitab suci Al-Quran, menyadari lagi apa yang harus disampaikan sebenarnya ya, untuk memperbaiki diri, memperbaiki bangsa ini ya, supaya tentunya Indonesia yang sangat besar ya, yang sangat luas ya, potensial sekali itu betul-betul mendapatkan curahan rahmat, ampunan Allah ya, betul-betul bisa sejahtera lah bahasanya itu ya, sejahtera, aman, damai ya. Mungkin ini sebagai pengantar bagaimana untuk memahami secara luas tentang tazkiyah ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu ba'da ridha. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wasluk bina ya Rabbana maslakal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa thabbitna 'alal haqq biqaulika tsabit fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa fil akhirah wa la taj'alna ma'al qaumil zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Otong Surasman yang menemani kita pagi hari ini. Begitu pula Kang Rizal, Neza, semua keluarga besar hasil yang berjuang bersama kita untuk mengajak kita bersama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya dan tidak bercerai-berai dalam agama Allah sebagaimana seruan dan himbauan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang disampaikan Kang Rizal, begitu pula oleh Ustadz Otong Surasman dalam pengantarnya, bahwa misi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula misi para nabi, para rasul sebelumnya, begitu pula misi para ulama yang mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membimbing manusia untuk melakukan tazkiyah.
Ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Dalam surah Al-Jumu'ah, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddus, al-aziz, al-hakim. Pertama-tama dalam pembukaan surah ini Allah menerangkan bahwa seluruh alam raya, langit, bumi dan isinya, semua mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya berkata, Subhanal Malikil Quddusil Azizil Hakim. Maha suci Allah, Raja di Raja, yang maha kudus, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi seluruh alam raya tidak ada pengecualian. Langit, bumi, ya. Begitu pula daratannya dan seluruh penghuninya, lautan dengan seluruh satwa yang terdapat di dalamnya. Bintang-bintang di angkasa, seluruhnya bertasbih, mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita? Manusia yang dijadikan sebagai khalifah Allah. Manusia yang diberikan keutamaan yang begitu banyak atas makhluk yang lain. Apakah kita termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur, yang sadar, dan ikut bersama alam raya, mentasbihkan Allah, memujinya, demikian pula mensucikannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang diagungkan dan disucikan oleh seluruh alam raya dan isinya, menerangkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummiyin, masyarakat yang belum terjamah, tersentuh oleh pendidikan. Oleh karena itu mereka tenggelam dalam kejahilian. Artinya masyarakat yang betul-betul dari sisi mutu ini sebetulnya, ya, dari sisi pendidikan tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang maju pada saat itu. Allah utus seorang nabi rasul yang menjadi guru, yang menjadi murabbi dan muaddib. Di tengah-tengah mereka, misi yang Allah amanatkan pertama yatlu alaihim ayatihi, bukan yaqra'u alaihim ayatihi. Apa bedanya di antara keduanya? Di dalam bahasa Arab kata qara'a yaqra'u artinya jama'ah yajma'u, mengumpulkan. Sama dengan kata yaktubu juga mengumpulkan. Cuma perbedaannya, kalau kata yaktubu mengumpulkan huruf dalam bentuk tulisan, kalau qara'a yaqra'u mengumpulkan huruf dalam bentuk suara. Jadi qara'a itu ya menyatukan, merangkai huruf, kalimat, ya, dan dilahirkan dalam suara namanya qara'a. Tapi kalau dilahirkan dalam tulisan namanya kataba. Berarti ketika Allah menunjuk dzalikal kitab, menunjuk kepada kitab yang telah tertulis. Yang telah tertulis, bukan hanya yang dibacakan dan dihafal, tapi yang tertulis, yang ditulis pada masa Nabi kita Muhammad SAW, ya, ditulis oleh para penulis wahyu, kemudian dikumpulkan pada masa Nabi. Sedangkan talayat itu berbeda maknanya dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u artinya membacakan, tapi kalau talayat lu arti asalnya itu mengiringi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan cahayanya. Sedangkan bulan tidak bersinar dengan sendirinya. Karena bulan bukan benda yang bercahaya. Tapi cahayanya adalah pantulan dari matahari. Jadi matahari tenggelam, bulan memantulkan cahaya matahari yang ditujukan pada bulan, dipantulkan ke bumi. Diatur sedemikian rupa oleh Allah, ya. Pada saat bumi kita melakukan apa? Melakukan rotasinya, ya. Begitu juga melakukan revolusi mengitari matahari.
bulan tersebut dari malam ke malam, ya, bentuknya yang tampak di mata kita berubah. Walaupun bentuk aslinya nggak berubah, tapi cahaya yang dipantulkan oleh bulan dari mulai cahaya, ya, sabit, ya, yang begitu kecil mulai membesar sedikit demi sedikit menuju saat purnama. Dari purnama kembali dia menurun hingga membantu kita untuk menghitung bilangan hari, bilangan bulan. Ini merupakan rahmat Allah. Jadi demi matahari dan cahayanya, bulan yang mengiringinya. Jadi yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya Rasulullah membacakan, tapi Rasulullah itu menjadi guru yang memberikan contoh kepada manusia agar mereka mengikuti. Mengikuti apa? Bimbingan dan tuntunan Allah. Jadi bukan Nabi hanya sekedar berceramah di atas mimbar seperti kebanyakan kita. Tapi di samping menyampaikan ayat Allah, memberikan contoh di tengah-tengah mereka. Dan mengharuskan umat yang beriman untuk mengikuti beliau. Jadi bukan hanya dijelaskan, diterangkan, ditinggalkan, tidak. Tapi mereka ikut mengiringi Nabi kita Muhammad SAW. Indah nggak? Indah sekali. Beda dengan qiraah. Maka Allah sebutkan dan memuji mereka yang melakukan tilawah. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatih, bukan hanya membacanya, tapi mempelajarinya, memahaminya dan mengiringinya, mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, yang ingkar kepadanya maka mereka orang-orang yang merugi. Banyak orang membaca Al-Qur'an tapi mengingkari bimbingan petunjuknya. Kaum orientalis ada yang hafal Qur'an, tapi membaca bukan untuk mengikutinya. Banyak ulama-ulama yang hafal Qur'an, tapi yang mereka lakukan justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, dari sini kita melihat selama ini kita memahami kata tala yatlu itu dengan pemahaman yang tidak sempurna. Padahal Quran itu baru apa? Baru bisa ya, menunjukkan hasilnya, buahnya apabila diikuti. Sebagai contoh, seorang memiliki peralatan elektronik atau katakan alat elektronik yang digunakan untuk memasak, ya, atau yang digunakan sebagai katakan hiburan, atau katakan speaker, termasuk juga kamera. Kalau yang membeli tidak menggunakannya, mengikuti aturan-aturan pakainya, hasilnya bagaimana? Tidak maksimal. Bukan hanya tidak maksimal, bisa-bisa tidak menghasilkan, ya, yang kita inginkan. Betul tidak? Betul ya. Orang memiliki kendaraan, dia harus mematuhi saat-saat di mana berganti oli, berganti filter olinya, betul enggak? Harus diikuti, kalau tidak, belum waktunya mobil tersebut turun mesin. Betul enggak? Muatannya ditentukan 4 ton, diberikan 10 ton, ya hancur belum waktunya. Seperti truk-truk yang mengangkut pasir. Seringkali mereka dari Cimangkok, Sukabumi itu, mengangkut melebihi kapasitasnya. Jalan juga terseok-seok seperti kakek-kakek yang susah payah berjalan. Karena keserakahan. Begitu di tengah jalan, nanti mereka keluarkan sebagian, dia punya apa? Pasir, ya. Lalu mereka lanjutkan dengan sisanya. Nah itu yang mereka dapatkan, kan mereka beli 1 truk penuh. Ya. Nggak diukur lagi, yang penting penuh. Ya. Nanti di tengah jalan mereka mereka kumpulkan, nanti yang mereka kumpulkan ini apa? Mereka jual ke tempat lain. Tapi dengan merugikan pemilik kendaraan. Si supir bukan pemilik kendaraan, dia nggak sayang sama kendaraannya. Betul nggak? Nanti kalau rusak, yang bayar servis siapa? Yang memiliki kendaraan. Ini namanya kezaliman. Nah sekarang manusia hidup di dunia sebagai khalifah Allah. Allah turunkan pedoman hidup tidak diikuti. Hasilnya apa? Sayangnya, di saat orang diajak kembali mengikuti kitab Allah sebagai pedoman hidup, yang mengajak dianggap ekstremis.
Dan mereka mengajak kita untuk mengikuti aturan yang dibuat sesama manusia yang penuh kekurangan. Apa jadinya? Kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu saat kiamatnya. Idza fuwidhal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Tapi Allah ini yang maha kaya tidak butuh kepada hambanya menetapkan aturan yang sebaik-baiknya, yang akan meluruskan kehidupan mereka, yang mengatur dengan seadil-adilnya tanpa melihat kaya atau miskin. Kebenaran harus ditegaskan. Betul nggak? Tapi kalau manusia membuat aturan tersebut tidak keluar dari kepentingan dia langsung atau secara tidak langsung. Maksudnya apa? Kalau langsung kepentingan dia, hak yang dibela. Kalau tidak langsung ada sponsor yang bayar. Supaya menggolkan undang-undang yang akan berpihak pada usaha mereka. Sedangkan wakil rakyat terima uang sebagai imbalannya. Tapi kalau Allah kan tidak terima suap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan berasal dari bangsa Arab atau bangsa Indonesia. Allah yang menciptakan seluruh bangsa. Oleh karena itu hukum yang dikeluarkan tidak sama sekali berisikan hal-hal yang penuh keberpihakan kepada bangsa atau suku. Di mata Allah, siapapun yang beriman beramal soleh, dia mendapatkan janjinya. Yang ingkar walaupun paman Nabi, walaupun anak Nabi, walaupun istri Nabi, mereka tidak sama sekali memiliki kekebalan. Betul enggak? Oleh karena itu tidak ada jalan hidup, tidak ada pedoman sistem nilai yang akan meluruskan hidup kita, melainkan apa yang datang dari Allah pencipta kita. Yang lebih tahu mengenai kita baik buruknya, cepat atau lambatnya hanya Allah. Dan kita bisa membuktikan keadilan Allah, langit dan bumi serta seluruh isinya. Semua menunjukkan bagaimana Allah memeliharanya dengan penuh keadilan dan keseimbangan. Tapi sayang kebanyakan manusia ini, karena dibutakan hawa nafsu, akhirnya mereka melihat aturan Allah dengan sinis. Tapi yang datang dari manusia bisa diatur. Bisa diatur, disesuaikan. Jadi yatlu alaihim ayatihi, Nabi bukan hanya membacakan, tapi membacakan, mencontohkan, ya, dan mengajak mereka untuk mengikutinya. Maka Rasulullah mengatakan, Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin. Sebenar-benarnya ucapan adalah firman Allah. Jadi kalau kita mau tahu satu riwayat, satu ucapan dari seseorang benar tidak benarnya, kembalikan pada kitab Allah, ketahuan. Karena asdaqal hadits kitabul, dan sebaik-baiknya tuntunan adalah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW yang diarahkan dan dibimbing oleh kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya hal-hal yang baru, hal-hal seburuk-buruknya keadaan, seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal yang diada-adakan sebagai pengganti kitab Allah dan bimbingan Rasulnya. Jadi muhdatsatuha di sini bukan setiap yang baru, bukan. Tapi yang baru, yang merubah apa yang datang dari Allah dan Rasul. Jadi kata bid'ah itu, ya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin. Berarti syarrul umur muhdatsatuha, yang bagaimana? Yang menentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Adapun kalau seorang baca Yasin malam Jumat, katakan Nabi tidak memerintahkan orang melakukan hal ini bukan sebuah kesalahan, karena membaca Al-Quran juga tuntunan Rasul. Mau malam Jumat, malam Senin, malam Rebo, tidak jadi soal. Tapi kalau kita merubah yang baku yang datang dari Allah, bukan hanya masalah ibadah. Kalau orang beranggapan bid'ah hanya masalah ibadah, mana dalilnya? Kalau orang sholat ke depan ruku, dia balik ke belakang rukunya, ya nggak sah. Atau sholat subuh ditambahkan menjadi 4 rakaat karena masih seger, isya dibikin 2 rakaat. Walaupun ditambahkan 1000 rakaat tidak sah, karena kita harus mengikuti yang baku yang datang dari Allah. Dalam berekonomi, kalau kita ikuti aturan Al-Quran, itu sunnah. Tapi kalau menentangnya, menggantikannya dengan riba dan lain sebagainya, itu bid'ah. Wanita yang membuka auratnya bid'ah, karena yang dicontohkan Rasul pada keluarganya menutupi auratnya secara sempurna. Bukan menonjolkan dadanya, lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi bid'ah ini bukan hanya sebatas
hal-hal yang kembali kepada ritual, tapi mencakup seluruh cara hidup kita yang tidak sesuai dengan aturan Allah, bid'ah. Oleh karena itu Allah mengatakan syara'u minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Mereka menetapkan aturan dalam kehidupan ya, yang Allah tidak izinkan. Ad-din ini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Din ini mencakup seluruh aturan Allah yang mengatur kehidupan kita. Dasarnya adalah berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Tapi sebahagian orang ingin menggiring bid'ah itu hanya terbatas pada ritual. Oleh karena itu para pemimpin negara mereka, pemerintahan mereka yang tidak menerapkan hukum Islam, dianggap itu hukum dunia. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ini nggak benar dong. Nah sekarang pindah kepada yang kedua. Jadi ya kita sudah pahami, ya bukan hanya membaca saja. Dari Nabi mencontohkan, dari umat mengiringi dan mengikutnya. Itu baru artinya tilawah. Oleh karena itu, ya, kalau seorang jalan di belakang ini, ya, wa yatluhu fulan, disusul oleh fulan di belakang. Disusul oleh fulan di belakang. Di belakang. Tala yatlu. Jadi sebetulnya kata tala yatlu berarti mengiringi ini amat indah luar biasa. Nah sekarang Kang Rizal, saya mau tanya Kang Rizal. Kalau seandainya Kang Rizal belajar resep macam-macam, bikin semur, bikin stik, bikin opor, ya, bikin mandi, bikin biryani, bikin kebuli. Dikuasai dengan baik tapi tidak dilaksanakan. Hasilnya apa? Jadi nggak biryani? Jadi kebuli nggak? Enggak. Begitu juga. Kita hafal Quran, hafal aturannya, hafal sunnah Rasul, tapi nggak diamalkan. Cuma dibacakan dan disampaikan di atas mimbar dengan ceramah yang indah. Hasilnya apa? Nol. Betul enggak? Yang sekarang berlangsung ini kenapa umat Islam bukan hanya berjalan di tempat, bahkan jalan mundur. Jalan mundur. Dulu negaranya merdeka, kekayaan alamnya menjadi milik mereka, sekarang sebagian sedikit demi sedikit apa? Pribumi menjadi tamu dalam negerinya. Betul enggak? Kenapa? Karena mereka bukan hanya jalan di tempat, jalan mundur ke belakang. Pelajaran agama diajarkan di pesantren-pesantren, tapi pengamalannya apa? Tidak dilaksanakan. Bicara mengenai akhlak pada setiap peringatan Maulid Rasul, tapi akhlaknya nggak diikutin. Sama aja kayak orang menghafalkan resep, tapi nggak masak. Betul nggak? Mempelajari teori pertanian, tapi tidak bercocok tanam. Nah ini yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu kita ingin pendidikan agama di pesantren, di sekolah itu betul-betul harus apa? Harus melalui apa? Melalui pengamalan. Dengan meneladani, mencontoh Nabi kita. Nah ini yang dimaksud dengan tazkiyah. Yang dimaksud dengan? Tazkiyah. Jadi, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan ya, di tengah-tengah umat manusia ayat-ayat Allah. Lalu mereka ya diajak untuk merenung, meresapi dan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dari tilawah beralih kepada apa? Tazkiyah. Zakka yuzakki tazkiyatan. Lalu Nabi melalui tilawah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, mereka menjalankan kehidupan mereka yang akan mensucikan mereka karena mereka mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Kata zakka yazku, ya, jadi zakka yuzakki tazkiyatan, kata kerjanya atau kata asalnya zakka yazku, zakatan. Apa artinya? Mengandung dua makna. Satu, membersihkan atau bersih, yang kedua tumbuh. Seorang petani di saat dia ingin menanam padi, dia harus bersihkan nggak lahannya? Bersihkan. Kalau lahan habis ditanami lagi padi, tumbuh nggak? Tidak akan tumbuh. Dia harus bersihkan lahannya dulu, dibajak ya, hingga akar-akarnya semua apa? Menyatu kembali, disiram air, diberikan pupuk, baru mereka setelah itu apa? Menanam. Nah ini sebetulnya ya,
Makna ini terdapat dalam kata zaka yazku, zaka yuzaki tazkiyatan. Membersihkan, zaka yuzaki, kemudian apa? Menumbuhkan. Karena begitu jiwa kita bersih, ya, dengan mengikuti bimbingan petunjuk Al-Quran yang akan tumbuh apa yang berkembang? Yang akan bertumbuh nilai-nilai mulia. Oleh karena itu Allah berfirman pada akhir suratul An'am, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan wahai Rasulullah, bahwa Allah Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyama, yaitu din. Ya. Din di sini ya, menjelaskan apa yang datang dari Allah dalam bentuk aturan, bimbingan, dan petunjuk. Qiyama yang di dalamnya terdapat sistem nilai yang lurus. Karena qiyam jamak qimah, qimah itu nilai. Qiyam sistem nilai. Dari kata qiyam yang diambil dari kata qama yaqum menunjukkan kelurusan. Karena mustaqim artinya apa? Jadi nilai-nilai kehidupan atau sistem nilai yang lurus kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan untuk meluruskan kehidupan manusia. Sejalan dengan jejak langkah Ibrahim yang lurus dan bukan tergolong dari orang musyrik. Jadi yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana yang diamanatkan Allah setelah membacakan, kemudian memberikan contoh ya, di tengah-tengah mereka dan mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, misi Nabi adalah yuzaki, mensucikan, membersihkan dan meluruskan serta menumbuhkan nilai-nilai mulia. Kalau kita selesai hanya pada qiraah, pada qiraah membaca ceramah-ceramah pada peringatan-peringatan hari besar Islam atau katakan tabligh akbar, tapi tidak apa? Tapi tidak memberikan contoh untuk melakukan apa? Kerja nyata. Kerjanya, kalau orang belajar teori memasak, lalu nggak praktek, kira-kira hasilnya bagaimana? Atau belajar berenang teorinya, kemudian langsung nyemplung ke dalam kolam berenang. Apa yang terjadi? Butuh latihan semua, apalagi dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita patut mengagumi kalangan Buddha. Orang-orang Buddha ini ya, di saat mendidik ya, pengikut-pengikut mereka, setelah itu mereka diperintahkan untuk keluar di tengah masyarakat. Terkadang mereka membawa mangkok, ya, untuk apa? Meminta sumbangan dan bantuan. Untuk melatih supaya tidak menyombongkan diri. Dari hasil yang mereka dapatkan bukan untuk mereka aja, mereka gunakan untuk melayani manusia. Untuk melayani manusia. Mereka berkeliling melakukan pengabdian. Kumpul di tengah masyarakat melayani mereka manusia. Nah Nabi kira-kira pada saat beliau hidup melayani apa dilayani? Nabi mengingatkan pemimpin itu yang melayani bukan yang dilayani. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum itu yang melayani mereka, bukan yang dilayani, bukan yang dibukakan pintu, bukan yang dieluk-elukan, yang disambut, tidak. Tapi pemimpin yang mengayomi, yang melayani umat seperti orang tua melayani rakyat. Bukan membangun status, kedudukan, kebanggaan agar dieluk-elukan dan dipuja, tidak. Tapi melayani umat. Nah ini kalangan-kalangan Buddha ya, yang setia menjalankan agama mereka, guru-guru mereka melatih murid-muridnya untuk menjadi pelayan di tengah-tengah manusia. Ada ucapan mereka yang sering mereka ucapkan, kalau Buddha tidak masuk ke dalam api neraka, siapa yang akan masuk ke dalamnya? Maksudnya bukan mengajak manusia atau Buddha melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi maksudnya apa? Untuk menyelamatkan orang, kalau bukan turun di tengah-tengah mereka, menyelamatkan mereka, siapa lagi yang akan menyelamatkan manusia? Neraka ini menggambarkan kehidupan dan penderitaan. Mereka turun untuk menyelamatkan manusia. Kenapa Nabi kita yang gelarnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin melahirkan orang-orang atau generasi sekarang ini yang tidak peduli terhadap manusia, malah menambahkan beban bagi umat manusia. Datang berceramah, kalau tidak diundang tidak datang. Kalau yang diberikan tidak memadai, besok tidak akan balik lagi. Padahal dulu mereka, para da'i, keliling di tengah-tengah umat melayani mereka. Bahkan tidak menerima dari mereka. Sampai Allah perintahkan Nabi-Nya mengumumkan, Qul la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'ala Allah. Atau in huwa illa dzikra lil alamin.
Katakan aku nggak minta upah dari kalian. Tidak meminta upeti dari kalian. Upahku dari Allah karena Allah yang menugaskan aku. Kalau kita merasa petugas Allah, Allah yang akan memberikan kebutuhannya. Kalau kita ingatkan begini, memangnya Ustadz bukan manusia, nggak butuh makan, butuh minum. Butuh makan, butuh minum, tapi kamu kan bekerja untuk Allah. Kamu nggak usah khawatir, Allah akan berikan kamu rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Nah kalau Ustadz sama ulamanya sudah mata duitan, berpikir hanya uang, memperkaya diri, bagaimana kita berharap umat akan selamat? Akhirnya Ustadz mirip dengan debt collector. Ini yang betul-betul tidak mengenakan. Oleh karena itu, tazkiyah di sini, pedomannya sudah ada Al-Quran. Nabi sebagai guru yang memberikan contoh. Tazkiyah itu berarti apa? Upaya kita melakukan pensucian, pembersihan diri kita, dan menumbuhkan nilai mulia melalui interaksi kita dengan masyarakat di luar. Ini perlu bagi kita nih. Setelah kita ada umur, kita berinteraksi dengan masyarakat, ya, berhubungan sama mereka, mengetahui juga keluh kesah mereka, memberikan bantuan untuk mereka, bersabar menghadapi cemoohan, cacian, makian. Ini merupakan apa? Merupakan akhlak yang diajarkan oleh Allah. Ya. Tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan seperti ini, nggak terlihat mana orang yang berakhlak baik dan tidak. Betul nggak? Contohnya, ada orang-orang sebelum mereka memegang jabatan, puasa Senin Kemis, bangun malam, Ayyamul Bid puasa, kemudian mereka berzikir, mengadakan pengajian Al-Quran. Begitu mereka duduk sebagai pejabat, ini ujian. Ternyata banyak yang nggak tahan. Begitu duduk sebagai pejabat, mewakil rakyat atau apa, ternyata apa? Dilihat orang teman-teman di sekeliling dia sudah punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Sedangkan dia naik kijang yang lampunya pecek. Istrinya bilang, sampai kapan kamu begini? Teman-teman kamu coba lihat semuanya udah punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Kita kan bekerja untuk Allah. Allah juga tahu, Allah gak butuh pekerjaan kamu. Allah juga tahu, asal kamu yang penting tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih. Kamu terima daripada diambil sama orang yang nggak tahu agama, mendingan kamu ambil separuhnya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setan luar biasa. Kalau dulu orang diajak menyembah berhala, sekarang masa berhala batu udah habis semuanya. Berhala jabatan ternyata tidak kalah dahsyat dibandingkan berhala batu. Apalagi berhala kelompok dan golongan. Orang kalau sudah dicelup dalam kelompok, matanya menjadi buta. Dia anggap kelompok yang lain semuanya batil. Hanya kelompok dia yang benar. Jadi kalau kita lihat sama-sama di sini, kita masuk dalam perangkap setan yang luar biasa. Jadi, kehidupan nyata ini ujian buat kita. Bagaimana sikap kita menghadapi orang lemah, orang miskin, orang yang butuh. Begitu juga di saat kita dicaci dan dimaki. Kita contoh Rasulullah, apa mencontoh para preman dan jagoan, dicaci main tampar muka orang. Betul enggak? Kita diundang ke tempat yang blok, enggak bergairah. Tapi kalau ke gedung-gedung, istana-istana yang megah, apalagi dibayar pakai dolar. Waktu ditanya masalah hukum, bisa diatur. Nah ini banyak kejadian bukan hanya di Indonesia, ya. Bahkan pernah terjadi di Mesir, seorang dokter ditanya tentang satu masalah. Lalu dia menjawab, ente awiz ente maunya apa? Yang bertanya, maksudnya apa? Saya punya dalilnya masing-masing. Boleh nggak boleh saya punya dalilnya. Yang penting imbalannya harus apa? Harus sesuai. Ini dokter tamat dari Al-Azhar, ya, dia bukan orang-orang yang mengiringi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang memang mencari dunia dengan menggunakan agama sebagai kendaraan dan tangga. Nah, jangan sampai kita di silaturahim ini mencari dunia, meninggalkan akhirat, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. La dunia wala. Tapi kalau kita mengejar keridhaan Allah, saya yakin dunia akan ikut di belakang kita.
Karena dunia ini kan hamba Allah. Allah perintahkan untuk mengabdi kepada orang yang mengabdi pada Allah. Tapi orang yang mengabdi kepada dunia, dunia akan menjadikan dirinya sebagai budak. Martabatnya hilang. Walaupun sudah kaya, masih nunduk-nunduk di hadapan orang. Terhadap yang kecil nginjek. Terhadap yang di atas apa? Tapi kalau yang beriman, orang merdeka, terhadap yang kecil dia sayang, terhadap yang di atas dia tidak merasa minder. Dia hanya sujud dan mentakbirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa artinya kita bertakbir setiap kita berpindah rukun Allahu Akbar? Kalau bukan untuk membuat kita ini merendah di hadapan Allah, kemudian merendahkan diri kita dan tidak bersikap sombong di hadapan manusia, tapi tidak bersikap minder karena di mata kita dia sama dengan kita. Jadi tidak menyombongkan diri di hadapan manusia, tapi tidak pula merasa minder di hadapan mereka. Karena yang maha besar hanya Allah. Jadi kita bukan terbawa oleh perasaan sombong atau perasaan minder, sikap kita, tapi sikap kita karena apa? Mengharapkan ridha Allah. Oleh karena itu, energi tazkiyah ini, di samping dia kitab Allah dan petunjuknya, ada 3 hal yang mesti kita penuhi. Yang pertama, dalam hidup ini kita betul-betul bekerja mengharapkan Allah. Nah, kalau orang bekerja mengharapkan Allah, bisa dipelintir sama orang nggak? Bisa dipengaruhi nggak? Bisa ditekan nggak? Katakan dia bawahan, kalau kamu tidak ikut saya, kamu akan keluar. Atau pekerjaan kamu akan hilang. Saya tidak takut. Saya bekerja ini hanya sebagai usaha yang saya harapkan Allah, bukan kamu. Jadi kalau seandainya kamu tidak menerima saya, karena sikap saya siap untuk keluar. Bukan seperti orang yang kehilangan apa? Akalnya, dan jantungnya yang keluar dari kerongkongannya karena di PHK. Dia tidak takut sama sekali. Kenapa? Yang diharapkan Allah. Kerjaan hanya usaha. Kalau di sini dia sempit, dia bisa pindah ke tempat lain. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Kalian bisa hijrah di atas muka bumi. Tapi kalau Allah mempersempit kita, kemana kita mau lari? Betul tidak? Jadi kalau orang hidup dengan mengharapkan ridha Allah, apa yang disampaikan, apa yang diterangkan, apa yang dilakukan akan lurus. Sebagaimana doa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Tapi begitu kita bekerja karena pamrih, karena kepentingan, keuntungan, melihat orang, maka pasti pekerjaan kita di saat kehilangan pamrihnya, semangatnya akan hilang. Betul tidak? Ini tidak akan menumbuhkan makarimul akhlak. Karena akhlak itu harus kokoh dan kuat dasarnya. Kalau mengharapkan Allah, maka akhlak kita akan betul-betul di hadapan siapapun sama. Betul enggak? Tapi kalau marketing, kita datang ke toko, disediain kursi, disediain teh botol, disambut dengan hangat. Begitu kita ketemu di jalan, sikapnya sama enggak? Beda. Pramugari yang tersenyum sama kita di pesawat, turun dari pesawat, kita minta, bisa nggak minta airnya lagi? Dilempari batu kita. Karena itu yang dilakukan di pesawat bukan akhlak. Trik marketing. Betul nggak? Layanan ya, dalam rangka supaya kita bisa terbang lagi bersama pesawat tersebut. Coba kalau pramugari cemberutan semuanya nggak melayani orang, bakal beredar bicara, jangan naik pesawat tersebut. Pelayan-pelayannya sama sekali nggak bersahabat. Betul nggak? Tapi kalau yang berakhlak mulia di hadapan siapapun sama, karena yang diharapkan Allah. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhir. Bukan mengharapkan yang cepat ini. Kalau mengharapkan yang fana, pasti dia akan apa? Akan dipengaruhi ucapan, sikap, dan perbuatannya demi yang fana, segala hal dihalalkan. Akhirnya dapat jabatan, lupa diri. Menjadi wakil rakyat, lupa diri. Jadi ulama besar dieluk-elukan, lupa diri. Dia merasa dirinya Tuhan. Apalagi kalau orang sudah mulai datang ke hadapannya, merendah, mencium tangannya, ngesot di hadapannya, dia merasa dirinya la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalau ada orang kritik dirinya marah luar biasa, padahal sahabat Nabi dikritik gak marah. Jadi kalau kita selalu dibesar-besarkan, bahaya buat kita. Jadi mengharapkan yang di sisi Allah di hari akhir membuat kita gak sayang mengorbankan apa yang kita miliki. Dan gak ada yang hilang. Yang pergi dari orang yang kita cintai, kembalinya ke akhirat dan kita akan berkumpul bersama-sama. Nah, orang kalau seperti ini insya Allah tidak akan dibully, tidak akan sama sekali dikendalikan oleh syaitan.
Nah yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Oleh karena itu yang bisa meneladani Rasul yang punya 3 sifat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini yang bisa mengikuti akhlak Rasul. Karena kalau orang mengharapkan dunia jangan harap. Depan orang akhlaknya milik Rasul, di belakang. Begitu juga yang gak berpikir hari akhirat, menunjukkan kepura-puraan, seolah-olah dia orang yang bertakwa, padahal di balik semua itu dia menginginkan dunia. Ini kan bahaya sekali. Jadi tazkiyah ini ya, dengan pedoman, petunjuk dari Allah dan contoh dari Rasul, kemudian dengan 3 bekal tadi, mengharapkan Allah, hari akhir dan selalu mengingat Allah. Salat mengingatkan kita kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dengan salat mengingatkan kedudukan kita sebagai hamba pada saat kita ruku sujud. Jangan hanya badan ruku dan sujud, tapi hati kita menentang Allah. Ruku sujud kita mengungkapkan kesiapan kita untuk patuh kepada Allah. Nah, setelah itu kita hidup di tengah masyarakat, melakukan kerja nyata. Kerja nyata, praktik di tengah masyarakat. Dikirim untuk berkeliling berdakwah, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah umat. Bertawadhu, mengutamakan yang di sisi Allah. Dengan latihan lama-kelamaan, jiwa kita akan semakin terang. Seperti firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjuang di jalan kami, kalau nggak berjuang malas-malasan, nggak bakal dapat apa. Yang berjuang di jalan kami pastikan akan menunjukkan mereka jalan-jalan kami, bukan satu jalan, tapi jalan-jalan yang akan membuka pintu rahmat Allah dan hidayahnya. Oleh karena itu, orang kalau berjuang di bawah, itu imannya tumbuh. Keyakinannya, karena berhadapan dengan berbagai macam cobaan, tahu-tahu datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang hanya menghafal Quran, menghafal hadis, ya, mengajar di sekolah, tapi nggak turun di tengah masyarakat, dia tidak akan merasakan manisnya iman dan pertolongan Allah yang datang padanya. Jadi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Ini wa yuzakkihim ini tujuan dari tilawah. Begitu jiwa dalam keadaan suci bersih, langsung akan terisi dengan Allah dan ma'rifatnya. Terisi dengan harapan kepada Allah, harapan kepada apa yang Allah janjikan, dan takut dari azab dan murkanya. Lalu selanjutnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Supaya kita punya, bukan hanya Nabi membacakan, mencontohkan, tapi harus ada kitab. Karena Nabi nggak selamanya bersama umatnya kan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka Alkitab. Dan dalam Alkitab terdapat hikmah. Jadi ini wal hikmah ataf di sini ya, merupakan ataf apa? Juzu sebahagian diataf kepada apa? Kepada isi Al-Quran seluruhnya. Maksudnya dalam Al-Quran terdapat hikmah. Seperti firman Allah, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Setelah memberikan bimbingan petunjuk, itulah sebahagian hikmah yang Tuhan mewahyukan padamu. Ada yang mengatakan bahwa hikmah di sini hadis, tidak. Hikmah itu adalah apa-apa yang tercantum dalam Al-Quran dari bimbingan petunjuk yang amat bijaksana. Nah, sunnah-sunnah Rasul yang benar, ya, sunnah-sunnah Rasul yang benar riwayatnya, kita nggak meragukan Rasulnya, riwayatnya ya, pasti sesuai dengan Al-Quran. Oleh karena itu hikmah nabawiyah yang kita jumpai dalam sunnah Nabi, semuanya merupakan uraian dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi orang yang paling berpegang teguh pada kitab Allah dan mengajak kita semua kembali kepada kitabnya dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Subhanallah, dengan ayat ini Allah menjelaskan perubahan yang terjadi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walaupun pada waktu sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jarak antara mereka jahiliyah dan perubahan mereka menjadi muslim yang beradab dekat enggak? Dekat dong. Dekat ya. Artinya Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, kemudian di Madinah cuma 10 tahun. Saksikan bagaimana perubahan pada sahabat Nabi yang tadi menyembah berhala, yang bunuh-bunuhan, yang tadi mengubur anak mereka. Tahu terjadi perubahan menjadi manusia-manusia yang menaburkan rahmat. Kita berapa abad nih jadi orang Islam?
Kita menjadi orang Islam semenjak kecil. Tapi kenapa nggak ada perubahan seperti perubahan yang terjadi pada sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Karena kita belajar resep tapi nggak masak. Belajar teori macam-macam, hafal Quran, tapi tidak mengikuti Al-Quran. Kita kalau masuk pesantren dari mulai pertama kali masuk disibukkan dengan pelajaran ilmu alat, fikih, dan lain sebagainya. Dijadikan sebagai ajang perdebatan. Kemudian diracuni oleh kefanatikan. Ini golongan kita seperti ini, hati-hati sama golongan yang lain sama kita. Jadi dari pertama diajarkan anak-anak supaya mereka apa? Merasakan perbedaan antara kelompok dia dan kelompok yang lain. Padahal Allah mengajak kita semua kembali kepada Allah. Jadi kita ingin melalui ayat ini dan ayat yang diterangkan dalam suratul Baqarah, doa Ibrahim ya, yang berdoa agar Allah mengutus di tengah-tengah penduduk Mekah orang yang membacakan ayat-ayat Allah, ya, kemudian mengajarkan mereka Alkitab dan mensucikan hidup mereka. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Puncaknya wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi tujuan dari agama ini untuk mensucikan jiwa kita, hidup kita, akhlak kita. Kalau agamanya benar, pasti akhlaknya benar. Nggak mungkin agamanya benar, akhlaknya nggak benar. Kalau akhlaknya tidak benar, berarti pemahaman dan pengamalan agamanya nggak benar. Nggak ada gunanya Quran yang dihafal, ribuan hadis yang dihafal, kalau akhlak kita tidak baik dan tidak lurus. Dan sebaik-baiknya contoh suri tauladan kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat renungan di bawah naungan Al-Quran dalam kajian Ummul Quran untuk edisi Selasa pagi hari ini. Semoga kita bisa memetik ibroh pelajaran dari kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Husain Alatas mengenai tazkiyah yang merupakan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwan akhwat, akhirnya saya Rizal Haq bersama teman-teman yang bertugas, ada Bang Neza, Bang Yusuf, dan juga Bang Fahri Uduriri. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Husain dan Ustadz Otong. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.